Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Sonanna kalau ustaz mati. Semua mati. Berarti bukan mati yang jadi masalah kita. Yang jadi masalah kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, lahirnya Islam, nikah syariat Islam, tapi matinya kafir. Saya ulang, ada orang agamanya Islam, lahirnya KTP-nya Islam, nikahnya syariat Islam, matinya kafir. Siapa mereka? Satu di antaranya mereka yang mati dalam keadaan kafir 17 April yang lalu menerima serangan fajar. Yang kok ketawa, serius kah ini? Selesai perang Badar, ada sahabat wafat, mati perang Badar. Sahabat yang lain berkata, antamai surga, matamai surga, mate sahi. Nabi berkata tidak, dia masuk neraka. Sahabat bilang, bagaimana caranya? Dia membela agama Allah, dia melawan orang-orang kafir, kok bisa masuk ke neraka ya Rasul? Nabi katakan, periksa kantongnya. Ternyata setelah diperiksa kantongnya, ada barang Baitul Mal yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Nauzubillah min zalik. Pegawai Pertamina, kalau ada tuh barang-barang kantor kau bawa pulang, mate kaperek kau cilaka. Anda yang hubbi aklil haram, suka memakan barang haram, matimu mati dalam keadaan kafir. Ini baru-baru, nah tulis depan rumahnya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR provinsi 500.000, DPR kabupaten kota 300.000, jumlah suara 9. Keras kehidupan bos. Jangan ya, Ramadan hadir melatih kita agar tidak memakan yang haram. Makanya ayat ini selalu dibaca tiap Jumat. Dek nasa ketau baju mai, tidak sah khutbah Jumat apabila ayat ini tidak dibaca. Jangan kamu mati kecuali kau mati dalam keadaan Islam. Yang bisa membuat kita mati kafir kalau kita suka memakan makanan haram. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Bagaimana caranya bos? Nah di dalam masjid ini ada, setannya bukan pocong. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP cilaka. Simpan saya dulu itu HP, sebentar lagi berWhatsApp. Ada tuh itu pura-pura foto. Padahal dalam tidak lihat kowe HP baru. Simpan dulu HP tak. Kita dengar ceramah dulu di. Nah, sudah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini kisah nyata. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar pernah bercerita, kami pernah berkumpul dengan Nabi, lalu Nabi bercerita bahwa pada suatu ketika terjadilah perjalanan jauh 3 orang pemuda. 3 orang pemuda ini melakukan perjalanan musafir. Karena tiba malam, maka mereka tidur di dalam gua. Kenapa? Waktu itu belum ada penginapan. Masuklah mereka ke dalam gua, tidur. Begitu mereka tertidur, bangun, ternyata pintu gua tertutup oleh batu. Mereka mendorong, ayo, dorongi. 1, 2, 3, dorong, tidak bisa gerak. Dorong lagi, tidak bisa gerak. Dorong lagi, tidak bisa gerak. Mati. Tak bisa maki keluar. Tiba-tiba satu di antara mereka berkata, Mas bro, mari kita berdoa. Tidak ada yang bisa bantu kini. Sudah didorong, segala ikhtiar telah kita lakukan,
upaya telah kita lakukan, sekarang kita tinggal menunggu pertolongan Allah. Mari kita berdoa. Nah bilang yang satu, kau mau dulu? Kau yang paling tua. Maju orang pertama berdoa. Ya Allah, saya pernah berdagang dan daganganku jauh dari rumah, dari pasar. Rumahku jauh dari pasar. Saya berdagang jauh rumah saya dari pasar. Tapi setiap siang hari, ketika tiba saatnya makan siang, ibuku mau sholat duhur, saya jalan kaki dari pasar kembali ke rumah, berkilo-kilometer, sengaja pulang ke rumahku. Untuk apa? Menyuapi ibuku makan siang. Setelah itu saya tuntun sholat duhur. Tiap hari kulakukan. Selesai makan, selesai sholat ibuku, saya pulang lagi ke pasar, ngurus daganganku. Tiap hari kulakukan itu, bertahun-tahun. Sambil mengenang kebaikannya itu, anak muda ini berdoa, ya Allah, jika mengurus orang tua, saya bakti kepada orang tua, adalah kebaikan di sisimu, dan engkau pantas membalasnya. Ya Allah, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, buka pintu gua. Nah dorong, goyang. Tapi belum bisa nalewati, sedikit digoyang. Nah bilang yang tadi sudah, kau lagi bos? Sudah manakke. Maju orang kedua, dia berdoa, ya Allah, saya pernah mencintai sepupu satu kaliku. Kusuka sekali di sepupu satu kaliku cewek. Suatu ketika dia datang minta tolong kepadaku. Cikali, jangan lagi cari di hadis cikali. Ini bahasanya jedasat. Tolong saya kodong pinjangan uangmu. Nah bilang bisa ji, ku pinjangan ku uangku, tapi temani kak tidur satu malam. Bagaimana caranya? Nah bukan kau suamiku. Terserah ji. Mau kau uang, temannya tidur. Tidak mau kau, jangan mi. Bingung ini perempuan. Dan dia butuhkan uang itu. Akhirnya apa? Nah bilang, baiklah, karena saya sangat membutuhkan itu uang. Oke, terima persyaratan. Waktu yang telah ditentukan, tempat yang mereka telah sepakati, datang. Ini perempuan mulai berpakaian rapi sampai digoda keliling-keliling, akhirnya bertelanjang bulat. Saya tidak tahu juga kenapa disebut perempuan kalau tidak pakai baju disebut telanjang bulat. Tidak tahu kenapa. Kenapa tidak dibilang di telanjang segitiga? Tidak tahu apa sebabnya. Ada yang bisa jelaskan nggak? Kenapa disebut telanjang bulat? Kenapa tidak bilang telanjang segi empat? No. Telanjang bulat. Datang mini laki-laki. Dia mau sergap. Tiba-tiba dia seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P silang warna merah. Dilarang parkir. Begitu dia mau rokok nih, bukan tempat parkirmu di situ. Langsung dia bilang ini laki-laki, astagfirullah, hilap kak, ndak jadi. Ndak boleh. Kamu bukan istriku, kamu bukan halal buat saya tinggalkan kamu. Ini uang. Bagaimana uang? Ambil, saya bantu kok, tidak utang, ikhlas saya bantu kok. Lari ini cowok, ditinggalkan. Lalu dia berdoa, mengenang kebaikannya itu. Ya Allah, jika saat itu aku tidak melakukan zina, aku tidak tiduri perempuan ini, padahal kesempatan sudah terbuka lebar di depanku, tidak kulakukan karena saya takut kepadamu ya Allah, adalah kebaikan di sisimu, maka tolong balaslah kebaikanku ini dengan membuka pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah dorong, goyang, tapi belum bisa nalewati. Nah bilang yang paling senior, kau lagi dek, kau mami ini harapan tak? Maju orang ketiga berdoa, ya Allah, saya pernah mempunyai pegawai. Pada saat ini pegawai belum terima gaji, dia pergi merantau. Gajinya aku simpan. Lalu gajinya tersebut aku belikan kambing. Ku beli 1 ekor kambing perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Yang kau lagi ketawa, enggak apa-apa di kambing tawa hamil tidak ada suaminya. Masa ada kambing akad nikah? Namanya kambing, tidak ada suaminya ya wajar. Tapi heran tau nggak sekarang banyak ton cewek seingat kambing. Tidak ada suaminya hamil deh, beleng-beleng. Kawin saya kok baik-baik, kasih kurang itu uang panaikmu. Lalu dia hamil. Astagfirullah. Maksudnya ini kambing dari 1 ekor beranak pinak menjadi puluhan ekor, lalu menjadi ratusan ekor. Ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datanglah ini pegawaiku minta gajinya. Tuan, mana gajiku? Oh, kau dari mana kok? Datang merantau. Mana gajiku? Nah bilang itu kambing di lapangan. Jangan main-main. Itu kambing. Maksudnya kamu yang punya itu.
Jangan main-main deh. Kamu semua yang punya itu gajimu. Saya belikan kambing beranak pinak. Ambil itu semua kambingmu. Ini orang senang. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Nah, ambil semua itu kambing. Tidak ada tuh nak simpan satu. Kok dalam tuh simpan ke satu, terima kasih. Nah, lengasing Pak. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, dan engkau pantas membalasnya, maka balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Ya Allah, bukalah pintu gua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong, gerak. Alhamdulillah. Hebatnya lagi, tiga-tiganya kemudian bisa keluar. Nah, apa hikmah dari kisah ini? Hikmahnya, satu, ternyata tidak satu ekor manusia pun, tidak satu kepala manusia pun di dunia ini tidak ada masalahnya. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ini saya lihat di depanku semua ini muka-muka penuh masalah. Ayo, siapa yang ada masalahnya? Yang jujur, kasih naik tangan, saya kasih hadiah. Apa masalahmu, Dek? Hah? Mau kuliah? Sudah tamat. Mau kuliah. Siapa lagi? Kasih kau hadiah karena aku janji kau tadi. Hadiah. Hadiah bos. Hadiah. Siapa lagi mau sebut hadiah? Ku kasih kau hadiah. Kau sebut saja masalahmu. Apa masalahmu kau? Ini masalahnya yang Asan tadi. Dengar ini cewek. Yang Asan tadi mau tongi kawin. Masalahmu uang panai tambah-tambah nah. Siapa lagi? Siapa lagi yang ada masalahnya? Apa masalahmu? Mau masuk kuliah? Hadiahmu. Siapa lagi? Yang lain ada masalahnya. Apa masalah kita, Pak? Motornya ditangkap. Ini pas sudahkanya ambil gini. Coba kiringan ini. Coba. Ibu-ibu ada masalahnya. Apa masalah kita, Bu? Pengen punya anak, jauh-jauh gitu Bu, sini ki, nanti, kiringan ini, berikan ke sana. Mudah-mudahan itu belikan obat barakah. Sudah mi. Coba, bos, berapa luasnya ini? Berapa luasnya ini masjid? Paling ke sini 7 meter, ke sana 7 meter. Bayangkan Pak, luas 7 kali 7 meter. Masalah mau menikah, masalah mau kuliah, masalah mau lulus kuliah, masalah mau punya anak, masalah dijakal motornya. Coba, baru 7 kali 7, banyak namanya masalah. Belum pian lain ini, pasti semua ada masalah. Berarti demi Allah tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Jangankan kita, ini manusia dalam gua. Luasnya kecil, ada masalahnya. Apa masalahnya? Mau keluar, tak tutup pintu. Coba, apa masalahnya bapak-bapak di depanku? Mau kawin lagi, takut sama istrina. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Semua orang punya masalah. Ustadz, apakah karena dosa orang punya masalah? Bukan. Karena kalau dosa punya masalah, maka tidak ada masalahnya para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosanya. Ibadahnya kalau sholat luar biasa. 1 rakaat pertama Al-Baqarah sampai hatam. Coba, Senin Kamis beliau puasa, tahajudnya luar biasa, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah bohong, tidak pernah nipu. Apa tidak ada masalahnya? 6 bulan dalam kandungan wafat bapaknya, yatim nih. Ayo, lahir keluar dari rahim ibunya, baru 3 hari setelah lahir diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Tahun bersama Halimatus Sa'diyah diambil ibunya. 6 tahun wafat, 2 tahun 3 hari sama ibunya kodong meninggal. Diambil oleh paman kakeknya Abdul Muttalib, baru 2 tahun sama kakeknya, meninggal lagi kakeknya, pindah lagi ke pamannya Abu Talib. Usia 16 tahun beliau sudah ikut berperang. Bukan perang kelompok, bukan perang busur, tapi apa? Perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun. Nabi sudah berdagang. Dagangnya dari Mekah jalan kaki ke Syam. Bukan naik angkot,
jalan kaki pakai onta. Naik onta, turun lagi, naik lagi. Nabi. Begitu diangkat jadi nabi dan rasul, usia 40 tahun, selesai masalahnya. Masalah demi masalah muncul. Apa? Pertama masalah yang datang dari pamannya sendiri. Sentimen Abu Lahab, diusir Nabi. Pamannya sendiri yang usir. Keluar kau dari Makkah. Diusir Rasulullah dari tanah kelahirannya. Beliau minta pertolongan di Taif. Di Taif pun beliau dihina. Dilempari satu kampung. Siapa yang lempari Nabi? Bukan orang tua. Siapa? Anak-anak kecil. Lempar Nabi sampai berdarah bibir beliau. Nabi bos. Dilempar. Datang bantuan. Jibril berkata, Muhammad, tak lewat-lewat ini orang di Taif. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja, saya tenggelamkan ini Taif. Apa kata Nabi? Tidak seperti yang saya dengar selama ini. Saya diam selama ini. Saya diam selama ini. Aku katakan lawan. Enggak. Rasul tidak berkata begitu. Datang malaikat Jibril, kuhancurkan mereka. Apa kata Nabi? Ya Jibril, kalau Allah mau mengabulkan doaku, saya berdoa, berikan mereka masyarakat Taif hidayah. Karena mereka begitu. Bukan karena dia marah sama saya. Dia tidak tahu apa saya bawakan, Ki. Coba, luar biasa. Masalah demi masalah. Berarti Pak, masalah itu bukan masalah kita. Coba saya kasih contoh. Ini ada yang mahasiswa tadi. SMA. Apa masalahnya sebelumnya? Mau lulus SMA. Sudah lulus SMA, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Mau tongi kuliah di Unhas. Sudah lulus kuliah di Unhas, selesai masalahnya, mau sarjana. Sudah sarjana, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau tongi jadi pegawai negeri. Ayo. Sudah jadi pegawai negeri, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau tongi jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau tongi jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, muncul masalah besar, mau tongi jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai masalahnya, enggak, mau tongi jadi wali kota. Sudah jadi wali kota, selesai masalahnya, belum, 2 periode dong. Punna upah. Apa? Ayo, sudah 2 periode wali kota, selesai masalahnya, tidak, mau tongi jadi gubernur. Coba, tidak ada orang selesai masalahnya. Sudah jadi ustadz, selesai masalahnya? Belum. Sudah terkenal, selesai masalahnya? Belum. Motong jadi wakil wali kota. Coba, tidak ada orang bos, tidak ada masalahnya. Semua kita punya masalah. Maka Allah memberikan pelajaran dalam hadis tadi. Kalau ada masalahmu bos, 1, takarruf ilallah. Dekatkan diri kau kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Yuk kau curhat kepada Allah. Yuk ngadu kepada Allah. Yuk minta tolong kepada Allah. Gimana caranya? Berdoa. Milo doa kau bos. Berdoanya di mana? Selesai kau sholat. Berdoa kau. Kita akhir zaman ini, anak-anak milenial sekarang ini memang rajin berdoa, sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa, tapi di mana? Status. Mau ujian, ya Allah, nah buka Facebooknya, ya Allah, lancarkan ujianku. Selesai, ya Allah, mudah-mudahan saya lulus. Status, sibuk nih tuh mau baca statusmu bos. Coba berdoa, minta tolong kepada Allah. Jangan minta tolong di dinding. Ayo berdoa ki bos. Ramadan hadir, Allah kasih kita bulan Ramadan hadiah. Ramadan ini hadiah buat orang Islam. Selama ini kau susah berdoa, selama ini susah dikabulkan doamu, selama ini kau malas berdoa, yuk 1 bulan Ramadan manfaatkan, minta kepada Allah. Kalau Allah kabulkan doamu bos, tidak ada yang mustahil. Kecil jadi anggota DPR, kecil jadi mahasiswa teladan, kecil punya mobil, kecil punya rumah. Allah cuma minta, datang kau sama saya minta, saya kasih kau. Allah janji, Allah nantang sama kita. Ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Deh kalau caleg deh, anda boleh kena janji sorga, nah janji tongi sorga.
Nah bagi-bagi kartu mana? Filia, sama-sama ki anak rapo kaling. Sekali dah sudah dipilih, nah ganti nomor HP-nya. Coba, ayo Ramadan Pak, kurangi itu aktivitas. Lebih banyak kita berdoa. Yang banyak menyita waktu kita TV, tinggalkan TV. Yang banyak menyita waktu kita mungkin medsos, tinggalkan itu. Yang banyak menyita waktu kita mungkin bertetangga, tinggalkan sementara. Adik-adik sekalian, selama 11 bulan kau rajin berenang, kau rajin main futsal, kau rajin main skater, kau rajin main musik. Ayo Ramadan, tinggalkan sejenak itu. Kau berdoa di bulan ini. Banyak-banyak kau minta. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, masiri kak kau kabulkan doamu. Saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa di bulan suci Ramadan ini. Maka datanglah minta kepada Allah. Jangkit lagi, begitu selesai dengar ceramah ini, dia pergi beli buku pedoman doa, baru nah hafal. Bos, berdoa itu bukan menghafal. Berdoa itu curhat. Berdoa itu mapaletu. Jangan kau berdoa kau tidak tahu apa kau baca. Amin. Doa mode silent. Tidak harus bahasa Arab, bos. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya, bingungi malaikat nanti. Nah bilang malaikat, apa maksudnya ini? Mau minta jodoh ternyata dia minta hujan. Ayo berdoa, silakan pakai bahasamu. Belajar dari kisah tadi, ada masalah takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Yuk berdoa. Manfaatkan bulan suci Ramadan ini, tinggalkan segedap godaan-godaan dunia, tinggalkan segedap ini apa permainan-permainan kita, manfaatkan banyak berdoa. Pilih-pilih waktu-waktu yang mustajab berdoa. Di bulan Ramadan mustajab berdoa, selesai sholat asar nunggu maghrib. Maka jelang buka puasa, di situ doa paling mustajab, maka banyaklah minta pada saat itu. Tidak harus bos bahasa Arab, curhat kok. Ya Allah, Engkau tahu nafsuku sangat tinggi. Ya Allah, ada yang ku suka, tapi mau tongi sama saya, tapi mau muntah. Curhat. Ya Allah, Engkau melarangku berzina. Aku tidak mampu lagi tidak berzina, ya Allah. Engkau memerintahkan mengikuti sunnah menikah, ya Allah. Tapi apa boleh buat? Jodohku belum kelihatan, ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu jodohku. Jika memang dia jodohku, ya Allah, berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Satukan hatiku dan hatinya. Jika dia tidak cocok bagiku, ya Allah, dan hanya membawa bencana bagi saya, ya Allah, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Kayak itu susah tong itu Pak, kalau ada disuka tidak susah dilupa. Mau ki makan, diingat misede. Mau ki tidur, diingat misede. Mau ki mandi, diingat misede. Itu bingung juga. Makanya kita berdoa, ya Allah, berikan kemampuan bagiku untuk melupakannya. Ada yang dijakkal motoronnya, berdoa ki. Ya Allah, mudah-mudahan yang jakkal lagi nanti, ya Allah. Nggapai Lailatul Qadar nak masih nak kasih kamu motorku gratis. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang kabulkan. Mintalah. Ibu-ibu yang belum punya anak, minta kepada Allah, nangis kepada Allah. Mungkin selama ini kita berdoa belum tepat caranya. Nah, sudah makin berdoa dengan baik Ustadz. Ternyata yang saya minta tidak dikabulkan, sangka baik. Kenapa tidak nak kasih Kak? Saya sudah beribadah, saya sudah berzikir, saya sudah memuji Rasulullah, saya sudah menghindari makanan haram, saya sudah milih waktu yang baik. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Kenapa saya tidak lulus? Jangan sangka buruk, sangka baik kepada Allah. Berarti yang kau minta tidak baik. Contoh, tamat ke SMA dulu, daftar fakultas kedokteran. Bayangkan, 3 tahun saya berturut-turut, saya bimbingan tes, saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapakku doakan Kak, saya nasar puasa kalau lulus puasa Kak 7 hari. Saya ikut tamat SMA juara umum 2 Kak. Saya berdoa, nasar puasa, tahajud 40 malam berturut-turut. Begitu pengumuman, tidak ada namaku.
Nggak ada. Kuulang lagi, nggak ada, betul. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus kau jadi dokter? Nah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Ternyata saya lulus di Sospol Unhas. Saya tahu jawabannya setelah saya pulang kuliah. Terjadi tabrakan di depannya Universitas Al-Ghazali, sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal. Saya turun tolong dia. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Ternyata saya tidak bisa lihat darah. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada saya, Das'at, bagaimana kau mau jadi dokter? Nah, kau tidak bisa lihat darah, cilaka. Saya jadi ustadz sekarang. Temanku lulus jadi dokter di Kepulauan Aru. 3 tahun yang lalu sebelum puasa Lebaran, saya telepon, Dok, pulang ke Lebaran? Tidak. Rugi-rugimu itu. Jauhmu cari uang dah Lebaran sama orang tua. Mahal tiket Ustadz. Kurang lebih 16 sampai 20 juta untuk tiket saya ke keluarga. Di mana ki kau donguan dapat uang seperti itu? Belum lagi pas Solo kalau pulang ki di kampung. Dalam hatiku, untung saya jadi Ustadz. Alhamdulillah, tiket naik tidak pernah kak pusing. Kenapa? Bukan saya beli tiket. Yang undang. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Sangka baik, sangka baik. Ayo anak muda, berdoa kok. Kau minta tidak dikasih Allah, sangka baik. Jangan kau sangka buruk. Kenapa tidak dikasih kak? Itu tuh temanku Pak Botoro, itu temanku Pak Sina, itu temanku anak durhaka. Kenapa dikasih apa yang dia mau? Bos, belum tentu itu yang terbaik buat dia. Caleg sudah pasang baleo, mahambur, tidak terpilih. Allah tahu bukan di situ tempatmu yang baik. Berdoa, ya Allah kasih saya anak. Kenapa tidak dikasih? Sudah 17 tahun berdoa tidak dikasih. Allah tahu kalau ada anak barangkali buta, barangkali jantungnya lemah, barangkali kakinya tidak ada. Allah tahu, jangan. Saya sayang kok. Saya berdoa kok tidak dikasih, sangka baik. Allah tidak memberimu sesuatu yang kecuali yang baik. Berdoa. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu yang terbatas, masih ada selanjutannya ini kisah, tapi insya Allah lain waktu dan kesempatan kita lanjut.